Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian memang 2025 karena nanti ada skema baru jika untuk berikutnya mungkin ada energi lagi gitu ya. Baik, Pak Darussalam, apa bisa mendengar suara saya? Ya, Bu. Sudah mendengar, Bu. Jelas? Jelas, Bu, jelas. Ya, baik. Bu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Sudah. Jelas atas enggak? keterlambatan. Jelas, Bu. Maaf ya, Ya, Bu. bismillahirrahmanirrahim. Terlambat saya. Ya, nggak apa-apa, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah Pak Darussalam, malam ini kita melanjutkan ujian konkret untuk peserta ya dua yang terakhir. Pak Darussalam, seperti yang kita kesepakati, 5 poin akan dicoba digali dari mahasiswa PPG, yaitu mengenai modul ajar, modul P5, kemudian proposal PTK. Setelah itu baru nanti yang praktek dan PTAK. Praktek ngajar dan PTAK. Untuk modul ajar Bapak, apa yang paling dikuasai? Bismillah. Saya kemarin di peer teaching modul ajar PBL, Bu. Ya, ya Pak Dede meninggalkan ruang Zoom dulu karena masih dengan Pak Darussalam. Siap, Bu. Ini mohon maaf, Ya, Bu, saya di perjalanan. Siap, Bu. ya. Nanti dipanggil di grup. Modul ajarnya yang mana, Pak? Pak Darussalam? Meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter, Bu. Oke. Itu modul ajar. Iya, Bu. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 8. Kelas 8, baik. Nah, coba pertanyaan pemantiknya apa di modul ajar tersebut? Pertanyaan pemantiknya, apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Yang kedua, bagaimana sifat wajib yang dapat diterapkan oleh generasi digital? Yang ketiga, mengapa penting menjaga akhlak Islami dalam dunia digital? Oke. Pertanyaan pemantik ya pertama seperti konvensional sekali ya. Masa anak milenial ditanya seperti itu? Coba Iya, diganti. oh Coba diganti. diganti. Pemantik. Pemantik itu untuk yang anak. Wow. Oh, materinya mengarah ke sana. Tetapi ya untuk anak kelas 8 kira-kira apa? Kelas 8. Terkait materinya tadi apa? Apa pengertian sama sekali tidak Meyakini menarik Nabi. itu. Oh, Pemantik itu ya yang membuat semangat, penasaran, kemudian perdebatan, kemudian pokoknya anak-anak menjadi ribut. Ah, apa ini, apa itu? Nah, kayak gitu terkait materi. Coba pikirkan, oh. coba sebutkan materinya apa? Meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Meyakini Jadi Nabi dan menghubungkan Rasul sehingga meyakini menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, ya, udah ada generasi digital kok masih apa pengertian? Wah, itu kognitif sekali. Terus kayak apa teoritis sekali. Coba diganti yang kira-kira pertanyaannya itu pemantik. Coba. dua saja ya, Bu. Mungkin bagaimana sifat wajib Rasul yang dapat diterapkan oleh generasi digital. Tidak. Yang up to date. Misalnya ya terkait dengan yang kontekstual anak digital itu.
Coba gunakan digital, kata digital, kaitkan coba. Bagaimana menerapkan sifat Rasul Sidik dalam menggunakan digital, dalam penggunaan digital. Dalam menggunakan media digital. Nah, oke, itu masih mending itu. Iya, iya. Ya, Iya, masih mending. Jadi kalau saya misalnya belum udah apa itu Pak Mosok apa tadi sidik dikaitkan dengan main internet. Nah, bisa jadi. Nah, kayak gitu. Itu masih mending. Jadi banyak lagi ya yang misalnya terkait digitalnya siswa generasi digital. Bagaimana generasi digital menerapkan sifat sidik atau mencontoh sifat sidik. Ya, kayak gitu. Apalagi coba satu lagi lah. Ada digitalnya. Bagaimana caranya Atau selain bagaimana. Misalnya pokoknya menantang anak. Bukan bagaimana, tapi apa ya, lain bagaimana. Bukan bagaimana. Misalnya kayak menantang anak atau memancing anak. Itu pakai kata, misalnya saya bantu ya. Apa yang engkau pikirkan? Coba mulai dari itu. Apa yang kalian pikirkan tentang? Nah, gitu coba. Oke. Apa yang engkau pikirkan tentang sifat Nabi dan Rasul tabligh yang berkaitan dengan dunia digital? Oke. Digital, oke. Tadi tablik ya. Iya. Ya. Sedang tabligh, tadi sidiku. Ya, oke. Dunia digital bagaimana? Generasi digital bagaimana? Apa yang engkau pikirkan tentang sifat tablik Rasul? Nah, jadi seperti itu ya Pak. Pertanyaan pemantik itu benar-benar memancing anak untuk berdebat, untuk orisinil asli menyampaikan pendapatnya. Oh, ya ini Pak, menurut saya ini. Yang lain coba. Jadi semua siswa itu didorong untuk punya pendapat asli tentang sesuatu pemantik yang dilempar itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya bagus sekali. Guru berhasil mendorong paling tidak anak kudu mikir, harus berpikir, mempunyai pendapat asli tentang materi tersebut yang relate, yang kontekstual berhubungan dengan diri anak itu sendiri. Nah, itu. Ya, oke, satu pertanyaan pemantik cukuplah bagi saya untuk mewakili modul ajar. Sekarang lanjutkan saja yang kedua itu tentang P5. Yang P5 rancangannya seperti apa, Pak? Sudah pernah melakukan apa belum? Ini Bu, karena saya di sekolahnya baru melaksanakan kurikulum merdeka, Bu. Baru belajar berjalan gitu, Bu. Belum begitu ya. kelima gitu, Bu. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi sudah punya rancangan modul P5-nya ya? Rancangannya judulnya apa? Suara Demokrasi. Suara Demokrasi. Kemudian pelaksanaannya lah seperti apa? Rancangan pelaksanaan. Yang saya pikirkan pelaksanaannya waktu itu, mungkin dimulai dari siswa membuat itu tuh apa? Rapat
rapat untuk menyelenggarakan pemilihan OSIS, kemudian membuat calon bakal calon gitu ke OSIS siapa yang mau menjadi ketua OSIS di sekolah, mungkin seperti itu. Kemudian membuat itu poster-poster untuk apa ya, alat peraga kampanye KPK. Ya. Kemudian ya menyusun daftar hadir pilih dari mulai didik, kemudian guru, Ya, kemudian ya, ya, menentukan oke. Ya, cukup itu udah masuk. ya, Kemudian yang ketiga proposal PTK. Proposal oh, PTK-nya judulnya apa? proposal PTK-nya judulnya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, Bu. Oh, itu judulnya, Bu. Maaf. Judul PTK. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Peningkatan hasil belajar melalui metode demonstrasi materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah di kelas 7A SMP YPI Timur Hadiah tahun pelajaran 2024-2025. Peningkatan Hasil belajar melalui metode demonstrasi materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah kelas 7A. Oke, melalui demonstrasi. Iya. Hmm. Maaf. Jadi ini apa masalahnya? Kenapa mengangkat judul itu? Ya, anak-anak itu suka lupa gitu, Bu, suka lupa kepada Yang Maha Kuasa tentang apa itu bersyukur, bagaimana caranya kita itu bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau anak itu lupa di dalam sholat, bagaimana caranya, dan kemudian sujud tilawahnya. Bentar. Suka pas Kak lupa. Apa Lupa tadi? Suka rokaat, lupa suka syukur. lupa jumlah jumlah rokaat, atau suka lupa itu tuh kalau di sini suka apa, doa ketika doa kunut ketika sholat subuh Suka seperti itu, lupa. Bu. Iya, Bu. Oh ya. Jadi saya mengangkat Ta- itu. Ah, bentar, tapi apa hubungannya antara suka lupa kunut kok demonstrasinya sujud sahwi, sujud syukur? Itu ada tiga, Bu. Ada tiga yang saya angkat. Oh, apa lagi yang satunya? Iya, yang maksudnya permasalahan di siswa itu yang pertama, Mm-mm. sujud syukur itu kan digunakan ketika kita mendapatkan juara, ketika mendapatkan hadiah Mm-mm. dan lain-lain. Saya angkat materi sujud syukurnya. Dan yang keduanya saya angkat sujud sahwinya ketika lupa dalam Mm-mm. sholat. Dan Oh, kemudian lupa. tilawah itu, Bu, Ya, yang ketiga apa? sujud tilawah, Bu. Oh, sujud tilawah itu untuk apa? Sujud tilawah itu manakala kenapa? Sujud tilawah itu apa?
Halo, dengar enggak? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Sujud tilawah itu apa? Iya, Bu. Ya, Bu. Gimana, Bu? Sujud tilawah itu apa? Ya, ya, ya udah, Iya, Bu. Nggak lanjut. kedengeran, Bu. Nggak Ya, kedengeran, Bu. itu bagaimana guru mengukur? Dengar enggak? Agak sedikit putus-putus, Bu. Ya, bagaimana mengukur eh, tujuan PTK? Kapan berhenti PTK dilakukan? Kan PTK itu memakai siklus-siklus. Iya, Bu. Kapan peneliti berhenti melakukan siklus PTK dengan judul tersebut? Eh, ketika sudah selesai pembelajaran, Selesai pembelajaran. Jadi berapa kali? sesuai dengan itu, Bu. Apa? Sesuai dengan pertemuan-pertemuan di bab tersebut. Oh ya, di bab. Ya, jadi kalau PTK itu terdiri dari siklus-siklus. Ya, Siklus-siklus itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuannya tadi apa? tujuan ya agar siswa bisa melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kalau eh, kalau tidak dengan demonstrasi, apa atau ada cara lain selain demonstrasi? Mungkin dengan apa ya, Bu? Jadi, ya, jadi eh, dalam hal ini, kalau demonstrasi itu adalah satu apa ya, ya dominan yang ya memang itu caranya. Jadi kayak loh, jadi seperti bukan alternatif gitu loh. Oh, Ya memang itu caranya, ya kemudian ya apalagi ya mesti tercapai dong gitu. Ada nggak selain cara demonstrasi? apalagi ya demonstrasi untuk mencapai tujuan. Iya, jadi em, tadi kan anak-anak sering lupa lupa misalnya tadi ya langkah-langkah dalam melaksanakan sholat atau ada yang ketinggalan bacaannya atau kurang sujudnya, kurang rokaatnya. Kemudian ini materinya sujud sahwi. Jadi eh, kalau pikiran saya itu obatnya adalah obat itu cara mencapai tujuan agar anak-anak pandai itu ya yang alternatif. Kalau demonstrasi itu bukannya itu ya memang pokok, memang ya itu. Kalau selain demonstrasi misalnya apa toh? Atau itu satu-satunya? Nah, yo nek satu-satunya ya mesti tercapai dong gitu. Jadi yo kayak bukan alternatif gitu loh. Jadi maksud saya eh,
judulnya itu ya yang kayak ada pilihan-pilihan cara kayak gitu. Tetapi misalnya ya oke, oke tetap ini dipertahankan ya judul ini. Nah, sekarang bagaimana peneliti atau Darussalam mengukur ketercapaiannya jika Ya, siswa jika siswa telah bisa melaksanakan ya tujuan-tujuan tersebut, Bu. nah, jadi kayak satu pertemuan saja misalnya satu pertemuan sujud sahwi demonstrasi sudah deh su- sudah bisa menguasai eh, kompetensi atau hasil belajar tersebut atau seperti apa tuh keadaan kelas apa susah banget loh ngapal kayak sujud sahwi sehingga perlu beberapa siklus gitu loh. Kalau PTK itu kan siklus beberapa Iya, Bu. kali. Kali. Kalau keadaannya seperti apa? Memang susah ngapal ke. Iya, Bu. Sulit-sulit Iya. menghafal. Iya, Bu. Oh, apa tuh bacaan sujud sahwi? Bacaannya apa tuh? Kok sulit? Wong cuman rukuk sujud ya sudah biasa sujud. Bacaannya juga tidak panjang. Bacaan sujud Ya. sahwi apa? Oh, Bu. Bacaan sujud sahwi apa? Bentar, Bu. Misi, Bu. Minum semuanya, Bu. Ya, bacaan sujud sahwi apa? Bacaan sujud sahwi. Ya, Ya, Bu. loh, hafal enggak lo gue gurune lo. Subhanalladzim malayanamu walayasu. Ya lah ya. Subhanalladzim malayanamu walayasu. Artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. oh iya. Itu materi materi Bapak ya. Kakak saya sih guru matematika. Jadi ya cuman bertanya aja maksudnya. Ya saya tahu tapi Bapak harus tanpa wala gurune loh Bapak pakai pakai mikir apa pakai ngelirik-ngelirik apa. Ya Masya Allah ya. Walah ini padahal dalam dalam rangka ujian. Nah, terus di kelas kalau nggak ditagih sama Bu Lulu terus gimana? Nggak tahu kenapa, Ya, Bu, saya nervous, Bu, sama Ibu. Grogi gitu, Bu. astagfirullah. Jadi, Sudah, padahal jadi kan kemarin ikut waktu perkenalan enggak ikut, Bu. Lah, udah ikut kok ya wis tak kan sudah tak wis tak wis tak ramah-ramah ke, wis tak besarkan hatinya, wis tak oh ya ya udah oke lanjut. Berarti sekarang udah habis waktu kurang yang praktek. Kurang yang praktek. Misalnya sekarang ini coba praktekkan yang komponen hot high order thinking. Tadi PBL atau PJBL yang dikuasai. Yang PBL, Bu. Ya coba praktek yang menyampaikan sehingga siswa itu tercapai HOTS-nya. Oh, yang tercapai harusnya. Yang tadi diganti tujuan pembelajarannya. Atau yang dipertahankan yang tadi. Tadi apa ya? Ya coba yang tadi, yang asli seperti apa? Dari mulai pembukaan.
Yang inti aja, yang inti di mana siswa itu menerima pembelajaran yang mendorong high order thinking. Ya, siap, Bu. Langsung aja ya, Bu, nggak usah salam. Ya, ya, udah di tengah-tengah. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang materi meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun panduan etika digital berdasarkan sifat Rasul. Yang ketiga, peserta didik mampu berdiskusi secara kritis dan menjadi nanti yang relevan dengan generasi. Oke, anak-anak. Bapak akan bertanya, apa sih pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Kemudian anak itu berpikir lalu menjawabnya, iman kepada Nabi dan Rasul saya Pak, bahwa iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kemudian saya Ya, oke, cukup. Oke. Baik. Di sini masih lebih dominan semacam penjelasan ya lebih satu arah dari guru ke siswa. Masih kurang dalam memberikan akses, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat di dalam inti pembelajaran, menyampaikan pendapat, kemudian berpikir lebih kompleks, belum muncul di sini. Jadi bisa dalam kan problem based learning. Problem itu ya berbasis masalah, memberikan masalah yang kontroversial, misalnya yang terkait materi tersebut. Tadi apa sih? Ya intinya itulah. Nanti bisa dilanjutkan Bapak untuk membaca lagi ya. Bagaimana menampilkan problem sebagai basis masalah, sebagai basis di pembelajaran materi tersebut. Ya kalau udah. begini, Sekarang BTAKI. kalau begini, Kalau? apa itu? Ya, halo Bu. Ya, sekarang BTAKI aja, BTAKI. Masih nggak jelas? Oh, siap Bu, siap Bu. Ya, Udah. dibuka. Oke Bu. Juz 29. 79. Ayat berapa Ya, Bu? surat apa? Surat apa itu? Surat Al-Mulk. Ya, dibaca ayat 1, 2, 3. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi Ya. khalaqa Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma taro fi khalqir rahmani farji'il
Hal taro ma syukur Allahul azim. Ya, ya baik. Sekarang menulis. Ya, Bu. Surat apa, Bu? Nulisnya ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oke. Dengar nggak? Ya, dengar, Bu, dengar. Ya. Sebentar, Bu, sini, ya. Ya, saya sambil nulis juga. Ya, untuk mengukur. Pokoknya lengkungnya asal nggak harus seperti al-khot. Tapi lengkungnya itu luwes enggak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, Sebentar, Bu. ni'mal maula. Pak Dede nggak apa-apa. Ya, Bu. Pak Dede udah bergabung udah 2 atau 3 kali ngintip kok belum selesai keluar lagi itu. Ayo segera gantian. Hasbunallah wa ni'mal Ni'mal wakil. wakil. Ya, udah. Ni'mal Udah, Bu. maula. Ini Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Ya, coba tunjukkan. sebentar, Bu. Bu, Tunjukkan saya saja. salin lagi, Bu. Saya salin lagi, Bu. Cukup. Udah. Ya, ya baik, cukup Pak. Ya, beberapa masih perlu ditingkatkan ya, misalnya untuk PTK, memahami modul ajar, kemudian bagaimana mendorong siswa untuk Siap, Bu. ya Siap, Bu. berpikir punya ide orisinal, berani. Nah itu selamat melanjutkan perjuangan, semoga saya makasih ya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, silakan meninggalkan Zoom, memanggil Pak Hendri. Ya, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.